Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I Love You bab 29. Setelah pulang sekolah, Bima pun menyempatkan diri untuk check up ke dokter jantungnya di rumah sakit. Bima mengunjungi salah satu dokter yang menanganinya dalam operasi yang pernah dia lakukan. Ini pertama kali kamu merasakan sakit seperti ini sejak kamu mengalami operasi transplantasi jantung, tanya dokter. Bima hanya menganggukkan kepalanya. Hatimu dalam kondisi baik? Apakah itu berdetak sangat cepat? Tanya dokter itu. Terkadang sih dok, ujar Bima. Tidak ada jalan. Kamu tidak pernah merasakan sakit yang seperti ini. Kamu merasa tidak nyaman dan tidak nyaman, ujar dokter itu. Aku kehilangan nafsu makan dan aku tidak ingin makan apapun dok, ujar Bima. Itu terkadang terjadi setelah operasi. Kamu tidak dapat memperbaikinya sendiri. Terima saja, ujar dokter itu. Kapan kamu merasakan sakitnya? Tanya dokter itu lagi. Apa dok? Tanya Bima. Penting untuk mengetahui kapan kamu merasakan sakitnya, ujar dokter. Bima pun mengingat kembali saat dia merasakan detak jantungnya sangat cepat ketika melihat Salsa atau berada di dekat Salsa. Bima pun tersenyum. Aku tidak yakin dok, ujar Bima. Ya udah, tuliskan kapanpun kamu merasakan sakit seperti ini dan sampaikan kepadaku lain kali, ujar dokter itu. Mungkin ada masalah dengan kebiasaan hidup kamu. Kami akan memutuskan setelah melihat rekamannya, ujar dokter itu. Baik dok, ujar Bima, dan Bima pun hendak meninggalkan rumah sakit itu. Oh ya dok, saya ingin tanya, apakah saya bisa berenang lagi? Tanya Bima. Menurut kamu, apa yang akan saya katakan? Ujar dokter itu. Kamu mungkin akan mengatakan tidak dok, ujar Bima. Terus mengapa bertanya lagi jika kamu sudah tahu jawabannya, ujar dokter itu. Jangan berlebihan, jagalah kesehatanmu, ujar dokter. Baik dok, terima kasih dokter, ujar Bima, dan Bima pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Salsa, Talita, dan juga Thomas sedang menonton film di bioskop. Oh ya Salsa, apakah kamu ingin berpacaran dengan teman sekelasku? Ujar Thomas. Salsa langsung tersedak mendengar perkataan Thomas. Apa-apaan ini? Ujar Salsa. Aku hanya merasa kasihan karena kita selalu bermesraan dan kamu hanya di sana menjadi obat nyamuk kita, ujar Thomas. Apakah kamu merasa kasihan kepadaku? Ujar Salsa. Jangan khawatir sayang, dia sedang menyukai seseorang, ujar Talita keceplosan. Salsa kaget dan langsung menghentikan ucapan Talita. Ah, jangan dengarkan dia, ujar Salsa. Siapa? Apakah dia dari sekolah kita? Tanya Thomas. Tidak, ujar Salsa. Apakah kamu tidak akan memberitahuku sayang? Ujar Thomas. Sayang, Salsa adalah temanku. Aku tidak bisa memberitahumu, ujar Talita. Tentu saja, ujar Salsa. Kamu tidak perlu tahu, ujar Salsa lagi. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, ujar Thomas. Oh ya, kami yang akan mengantarkanmu pulang, ujar Thomas. Udah, jangan khawatirin aku bisa pulang sendiri kok, ujar Salsa. Kamu akan pulang sendiri lagi, ujar Talita. Kenapa? Tanya Salsa. Kenapa sih? Aku kan sahabat kamu dan aku tidak tahu di mana rumahmu, ujar Talita. Salsa memang menyembunyikan kekayaannya. Dia tidak mau banyak orang yang berteman dengannya karena Salsa adalah orang kaya. Makanya Salsa berusaha untuk menyembunyikan semua kekayaan orang tuanya. Di sekolah pun Salsa berpenampilan biasa saja dan tidak menunjukkan bahwa dia sangat kaya raya. Dan dia takut kalau orang-orang tahu kalau dia kembar dengan Samuel. Kenapa tidak suka bersahabatan denganku? Ujar Salsa.
Kenapa sih kamu sekejam itu? Ujar Talita. Udah, keadaan keluargaku sangat rumit. Ada hal seperti itu yang harus aku selesaikan dulu, ujar Salsa berbohong. Salsa pun mengambil nafas panjang. Di luar sekolah, Rasya sedang menunggu Marsha. Tiba-tiba Marsha datang mendekati Rasya. Jangan menungguku lagi, ujar Marsha. Aku tidak menunggumu, ujar Rasya. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Marsha. Aku sedang dalam perjalanan pulang kok, ujar Rasya. Rasya pun melangkahkan kakinya dan diikuti oleh Marsha di belakangnya. Rasya, apa yang kamu pikirkan tentang Salsa? Ujar Marsha. Siapa? Tanya Rasya. Salsa, ujar Marsha. Bagaimana dengannya? Ujar Marsha lagi. Mengapa kamu bertanya kepadaku tentang teman kamu? Ujar Rasya. Bukan sebagai temanku, tapi sebagai pacarmu, ujar Marsha. Aku sudah menyukai seseorang, ujar Rasya. Marsha pun menghentikan langkahnya. Betulkah? Tanya Marsha. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang ingin menyerempet Marsha dan Rasya pun langsung menarik tangan Marsha dan memeluknya. Marsha menatap Rasya dengan tajam dan mereka pun saling menatap. Kamu, ujar Rasya. Marsha pun menjadi salah tingkah. Aku hanya seorang teman, tapi aku bertanya tentang pacar kepadamu, ujar Marsha. Saya sudah memiliki wanita yang saya inginkan dan bukan dia, ujar Rasya. Siapa itu? Tanya Marsha. Seseorang, ujar Marsha. Ujar Rasya mempercepat langkahnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ujar Marsha. Saya kecewa terhadapmu, ujar Marsha lagi. Hentikanlah, tidak perlu tahu itu, ujar Rasya. Siapa dia? Ujar Marsha terus mengejar Rasya. Di lift apartemen mereka. Kenapa tiba-tiba kamu membahas tentang Salsa? Ujar Rasya. Apakah karena Bima? Tanyanya. Tidak, aku berpikir kalian berdua terlihat serasi sekali saat bersama, ujar Marsha. Sungguh? Ujar Rasya. Iya, sangat sungguh, ujar Marsha. Aku turun duluan ya, ujar Rasya. Dan Rasya pun menuju lantai 5, sedangkan Marsha berada di lantai 3, di rumah Salsa. Salsa ingin pergi ke tempat gym yang berada di dalam rumahnya. Dia naik ke lantai 2 dan dia melihat banyak sekali dus-dus yang berada di tempat itu. Ah, Samuel mana? Aku kan sudah bilang kalau hari ini adalah latihanku, ujar Salsa. Salsa sangat marah kepada Samuel dan saat dia membuka pintu tempat gym itu, ternyata di balik pintu itu ternyata Bima. Salsa kaget melihat Bima berada di rumahnya. Mereka berdua pun saling menatap. Apakah kamu seorang penguntit? Ujar Bima. Kenapa kamu di sini? Ujar Salsa. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, ujar Bima. Pergi sajalah, jangan selalu mengikutiku, ujar Bima. Tunggu dulu, sepertinya ada kesalahpahaman deh di antara kita, ujar Salsa. Kan sudah kubilang jangan menyukaiku, ujar Bima. Aku tidak menyukaimu, ujar Salsa. Bukankah kau yang memberikanku catatan tahun lalu di ruang ganti? Ujar Bima. Itu pasti kamu, aku yakin itu, ujar Bima. Salsa pun mengingat kembali kejadian waktu lalu di ruang ganti saat dia bertemu dengan Bima. Salsa, berhentilah bicara dan pergilah, ujar Bima. Berhenti menatapku di sekolah, aku tidak suka itu, ujar Bima. Aku menatapmu, ujar Salsa. Bukankah kamu yang selalu menatapku? Aku menatapmu, ujar Bima. Kamu membuat aku tidak nyaman. Aku tidak ingin lagi ada kesalahpahaman di antara kita, ujar Bima. Kesalahpahaman seperti apa coba? Ujar Salsa. Catatan hari itu. Dan Salsa pun menghentikan pembicaraannya. Aku ingin memberikannya kepada Rasya, ujar Salsa. Jangan-jangan kamu berpikir itu untukmu ya, ujar Salsa. Maksudku, terima kasih Tuhan, itu bukan untukku. Aku tidak ingin memiliki cewek seperti kamu untuk menyukaiku, ujar Bima.
Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Ujar Salsa. Tak bisakah kamu melihat ini? Saya sedang berolahraga di sini dan saya akan pindah ke rumah ini atas izin Samuel dan papanya, ujar Bima. Apa? Pindah ke rumah kami? Ujar Salsa kaget karena dia akan serumah dengan Bima. Apa? Rumah kalian? Ujar Bima penasaran. Salsa pun menelpon papanya yang berada di Belanda. Pak, apa-apaan ini? Papa yakin mengizinkan teman Samuel untuk tinggal di rumah kita, ujar Salsa. Bukankah Papa sudah bilang ya kepadamu bahwa teman Samuel akan pindah ke rumah kita karena Papa tidak mau Samuel bergaul dengan orang yang salah. Sedangkan Bima, Papa sudah mengenalnya, ujar papanya. Tapi Papa, ujar Salsa. Al pun mengakhiri panggilannya. Samuel pun menjelaskan semuanya kepada Bima. Samuel tidak mempunyai pilihan lain selain mengizinkan Bima untuk tinggal di sana karena Samuel tahu Bima sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan sekarang tidak mempunyai tempat tinggal, dan Al pun yang baik hati mengizinkan. Bersambung.